Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Jadi di video kali ini, teman-teman saya akan berbagi tips lagi kepada teman-teman semuanya, masih seputar tentang mencari lowongan pekerjaan ya. Nah, di video ini saya akan membagi 7 tips kepada teman-teman ketika melamar kerja secara online supaya bagaimana lamaran itu bisa dilihat dan diterima kerja ya. Oke, semoga berhasil. Kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, teman-teman yang harus teman-teman perhatikan ketika melamar kerja secara online adalah yang pertama, siapkan CV terbaru dari teman-teman semuanya. Nah, CV ini pastikan sudah detail, sudah lengkap dengan biodata diri teman-teman dan juga pengalaman kerja, organisasi dan lain sebagainya, serta dibuat dengan semenarik mungkin ya. Nah, jadi CV ini juga penting supaya nanti ketika first impression ya, atau ketika si pencari tenaga kerja ini melihat CV teman-teman itu sudah tertarik gitu ya. Jadi pastikan CV-nya lengkap dan juga menarik. Oke, kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa buat akun ya di platform penyedia informasi lowongan kerja. Nah, biasanya di zaman sekarang ini ada banyak sekali teman-teman platform-platform atau website maupun aplikasi yang menyediakan informasi-informasi tentang lowongan pekerjaan. Nah, saya sarankan teman-teman bisa membuat akun di platform tersebut, namun teman-teman harus pilih-pilih cari platform yang benar-benar rekomendasi atau terpercaya. Oke, jadi yang kedua adalah bikin akun di platform penyedia informasi lowongan pekerjaan. Oke, kemudian yang ketiga, teman-teman gunakan keyword yang tepat. Artinya teman-teman harus sesuaikan keywordnya dengan skill dan kemampuan teman-teman. Misalkan sebagai engineer atau apoteker gitu ya, atau desainer, programmer dan lain sebagainya. Nah, teman-teman harus cantumkan keyword-keyword itu sesuai dengan skill teman-teman supaya nanti ketika tracking analis dari platform tersebut bisa melihat atau mendeteksi dari profil teman-teman semuanya, sehingga nanti kita direkomendasikan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan skill kita ya. Karena teman-teman harus tahu bahwa bekerja itu memang harus dengan ketulusan gitu ya. Artinya kita harus enjoy ketika melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, tentu di sini yang sesuai dengan bidang kita. Teman-teman bisa bayangkan kalau pekerjaan kita tidak sesuai dengan bidang kita, ya meskipun kita masih bisa mempelajarinya, tapi ya tentu teman-teman harus banyak waktu ya, harus banyak waktu lebih untuk beradaptasi di pekerjaan yang bukan bidang kita. Jadi pastikan tepat dan sesuai dengan skill dan kemampuan kita. Oke, kemudian yang keempatnya, teman-teman cek situs perusahaan terlebih dahulu sebelum teman-teman mengapply atau mengirimkan lamaran pekerjaannya. Ya, jadi pastikan cek situs perusahaannya terlebih dahulu supaya teman-teman terhindar dari kegiatan-kegiatan penipuan lowongan kerja. Ya, jadi khawatirnya ada oknum-oknum yang mengatasnamakan ya perusahaan tertentu untuk mencari korban pencari lowongan kerja. Biasanya seperti itu. Jadi teman-teman harus pastikan terlebih dahulu ketika menemukan informasi lowongan kerja di media sosial ataupun platform penyedia informasi itu bahwa perusahaan tersebut memang benar-benar sedang mencari tenaga kerja ya. Oke, kemudian yang kelimanya, siapkan cover letter. Nah, biasanya ketika kita mengirimkan email ya teman-teman hanya mengirim berkas saja. Jangan dilakukan atau jangan dibiasakan seperti itu. Nah, pastikan teman-teman juga cantumkan cover letternya sebagai pengantar dari berkas-berkas yang kita kirimkan ke email perusahaan. Agar apa? Agar si pencari kerja atau pencari tenaga kerja juga tertarik dan merasa diapresiasi oleh kita. Artinya kita menunjukkan bahwa kita sedang membutuhkan pekerjaan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan atau memposisikan diri sebagai HRD yang kita tiba-tiba dikirim berkas saja. Beda halnya ketika kita ada kata-kata pengantar dari berkas-berkas tersebut, alangkah lebih elok atau lebih enak lah ya, lebih manusiawi atau lebih sopan. Jadi pastikan teman-teman siapkan juga cover letternya.
Oke, kemudian yang keenamnya, teman-teman pastikan mengikuti alur yang sudah diberikan. Jadi biasanya lowongan pekerjaan itu ada persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman lengkapi. Nah, di situ pastikan teman-teman juga mengikuti alur-alur atau menyiapkan berkas-berkas sesuai dengan yang diinstruksikan, ya. Jangan berlebihan dan jangan juga kurang. Jadi teman-teman harus sesuaikan supaya teman-teman juga bisa lolos di seleksi administrasinya maupun seleksi-seleksi tahap selanjutnya. Oke, kemudian yang ketujuh, teman-teman periksa profil media sosial teman-teman. Nah, ini biasanya hal yang jarang diperhatikan oleh para pelamar kerja. Padahal ini akan sangat berakibat fatal. Kenapa? Karena begini teman-teman, ketika perusahaan itu mencari atau menerima tenaga kerja, tentu perusahaan itu juga harus mengetahui latar belakang dari tenaga kerja tersebut. Nah, biasanya mereka juga mencari informasi dari akun media sosialnya. Nah, maka dari itu bijak-bijaklah kita bermedia sosial. Jadi kalau ada hal-hal negatif di media sosial teman-teman, di beranda atau di profilnya, hilangkan terlebih dahulu atau hindari hal-hal itu supaya tidak menghambat masa depan kita atau menghambat lamaran pekerjaan kita. Karena kalau terlalu banyak hal negatif biasanya perusahaan akan mempertimbangkan hal tersebut. Oke, itu teman-teman 7 tips ketika teman-teman melamar kerja Jadi yang pertama, siapkan CV terbaru dan pastikan menarik. Kemudian yang keduanya, buat akun di platform penyedia informasi lowongan kerja. Kemudian yang ketiga, gunakan keyword yang tepat dengan skill dan kemampuan teman-teman. Terus yang keempatnya, cek situs perusahaan terlebih dahulu sebelum kita melamar pekerjaan agar kita terhindar dari penipuan. Terus yang kelimanya, siapkan cover letter sebagai pengantar dari berkas-berkas yang kita kirimkan Oke, kemudian yang keenamnya adalah pastikan bahwa teman-teman sudah mengikuti instruksi atau ketentuan secara keseluruhan atau tidak ada yang terlewatkan. Kemudian yang ketujuhnya, periksa profil media sosial teman-teman. Jadi pastikan teman-teman cek profil media sosial teman-teman semuanya agar tidak ada hal-hal yang menghambat lamaran pekerjaan teman-teman semua. Oke, itu 7 tipsnya. Nah, teman-teman juga harus hindari hal-hal ini agar lamaran pekerjaannya bisa sukses atau dilirik oleh perusahaan Yang pertama, mengisi data malas-malasan. Jadi biasanya karena di platform itu ada profil kita diminta untuk menginput data-data kita teman-teman Jadi misalkan tanggal lahir, nama dan lain sebagainya itu kita harus input sedetail mungkin atau selengkap mungkin. Nah, di sini teman-teman jangan sampai malas mengisinya karena itu akan berpengaruh ke lowongan-lowongan atau peluang-peluang kita mendapatkan notif dari si platform tersebut Jadi pastikan teman-teman jangan malas untuk mengisi data teman-teman, tapi harus dicek dulu bahwa platform itu memang aman Oke, kemudian yang kedua, terlalu percaya dengan autofill. Biasanya di platform penyedia informasi lowongan kerja itu disediakan satu tombol untuk melamar secara otomatis. Nah, teman-teman jangan terbiasa menggunakan itu, pastikan melamar sesuaikan dengan instruksi yang diberikan oleh perusahaan. Jadi jangan menggunakan autofill terus-menerus karena biasanya yaitu hanya sebatas klik-klik saja Jadi kita hanya untuk mendengar. Jadi untuk memperbesar peluang teman-teman semuanya, pastikan tidak terbiasa menggunakan autofill-nya. Oke, kemudian yang ketiga, membiarkan profil online tidak lengkap. Lagi-lagi teman-teman pastikan biodatanya lengkap supaya perusahaan bisa melirik dan membaca biografi dari teman-teman semuanya. Oke, yang keempatnya, melamar lebih dari satu posisi di satu perusahaan yang sama. Jadi jangan rakus teman-teman, cukup lamar satu posisi saja di satu perusahaan itu. Jadi jangan sampai melamar 2 posisi karena itu akan menghambat proses perekrutan tenaga kerja sehingga teman-teman nanti bisa di blacklist atau di out, tidak diterima kerjanya Oke, karena itu bisa membingungkan perusahaan teman-teman. Jadi skill teman-teman itu di mana yang mau dipilih Jadi pastikan hanya satu posisi saja yang dilamar di satu perusahaan tertentu.
Oke, itu saja teman-teman. Di video kali ini saya sharing tentang 7 tips ketika teman-teman mencari pekerjaan online. Kemudian apa saja yang harus dihindari untuk memperlancar atau memperbesar peluang kita diterima di satu perusahaan ketika kita melamar kerja. Oke, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.